집을 떠나고 있습니다. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사환자가 접수됐답니다. Assalamualaikum guys, welcome to di channel kami di Yakin Film Production. Nah, sebelumnya kita kan udah bikin film nih di channel ini. Nah, sekarang kita mau bikin konten reaction. Nah, di sini kita akan membahas beberapa film dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, saat ini kan Indonesia lagi dirundung musibah, nah, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini kami mau membahas tentang film The Flu. Nah, film The Flu ini tuh mirip-mirip sama yang lagi kita alami sekarang. Iya, bener banget. Kenapa kita pilih film The Flu ini? Karena ya cocok gitu buat kondisi kita ya saat ini. Sebelumnya film ini tuh nggak begitu viral. Nah, tapi setelah virus COVID-19 ini tuh mewabah ke seluruh dunia dan kita dikarantina di rumah selama beberapa bulan sampai lockdown, semua jalan itu sepi banget. Kota mati ya. Akhirnya di TV itu ditayangkan film The Flu. Jadi sekarang viral banget film The Flu ini karena menurut aku tuh bagus banget film ini tuh, dan gejalanya juga mirip-mirip ya. Film di The Flu ini tuh namanya tuh virus H5N1, itu mirip sejenis virus flu burung, dan gejalanya pun sama COVID-19 ini. Gejalanya seperti batuk, demam tinggi, terus juga kejang-kejang. Jadi itu menurut aku sama banget. Jadi cocok banget kalau kita rekomendasiin buat kalian yang belum nonton. Jadi buat kalian yang belum nonton, buruan deh kalian datang ke bioskop ataupun kalian harus nonton banget. Ini tuh recommended banget. Nah, di sini kita mau menjelaskan atau membocorkan alur cerita dari The Flu ini. Sebelumnya film The Flu ini tuh diproduksi tahun 2013 yang disutradarai oleh siapa? Disutradarai oleh Kim Song-soo. Kim Song-soo ya, itu. Kim Song-soo. Nah, ini tuh tepatnya di kota Budang di Korea Selatan. Oke. Sinopsisnya itu, sebelumnya kota Budang itu adalah kota yang ramai, cantik banget ya kotanya. Terus damai, nggak ada apa-apa. Tapi setelah ada dua saudara, yaitu Ju Byung-wo dan siapa sih? Ju Byung-ki. Namanya susah banget sih. Susah ya Allah. Nah, itu si dua saudara ini tuh dia menyeludupkan imigran ilegal. Nah, di peti kemas itu. Nah, setelah sampai di Korea Selatan, dibuka lah itu petinya. Setelah itu semuanya tuh meninggal, nggak tahu apa penyebabnya. Meninggalnya itu mengenaskan banget. Terus hanya satu yang selamat, yaitu Mosai. Nah, dalam paginya si dua saudara itu sama Mosai hendak pergi ke rumah sakit. Nah, di tengah perjalanan si Mosai itu kabur, dia berhasil melarikan diri dari sini. Nah, dua saudara ini tuh mau ngejar si Mosai, tapi siapa namanya? Ju Byung-wo itu keadaannya memburuk, yaitu dia batuk, terus dia tuh demam. Jadi kejang-kejang juga, guys. Belum kejang-kejang dong. Oh iya kan belum sampai rumah sakit. Oh iya belum. Nah, setelah dua saudara itu masuk rumah sakit, nah si Ju Byung-wo itu ditanganin sama dokter yang namanya siapa? Kim In-hai. Oh iya, itu nama aslinya. Oh iya Kim In-hai sebagai dokter ya. Nah,
Kim In Hai ini tuh heran kenapa si Ju Byung Wo ini tuh mengalami gejala-gejala flu yang tidak biasa, yaitu si Ju Byung Wo itu dia muntah darah terus kejang-kejang, seketika dia langsung meninggal gitu. Nah, setelah itu semua warga di kota Budang itu terjangkit lah. Nah, kenapa bisa terjangkit? Karena di dalam perjalanan si Ju Byung Wo itu dia menyebarkan virus ya. lewat percikan batuknya itu. Jadi alurnya tuh gimana ya? Dia naik terus nanti turun lagi. Makanya tuh bagus banget, recommended banget buat kalian yang belum nonton. Nah, terus setelah sampai di situ semuanya terjangkit sampai rumah sakit dan tenaga medis tuh nggak sanggup lagi buat nanganin virus ini. Dan ternyata dilihat dari HP-nya Ju Byung Wo kalau Ju Byung Wo itu terkena virus dari peti kemas sebelum dia pergi ke rumah sakit. Nah, sebenarnya obat dari virus ini tuh darah dari Mosai itu. Tapi Mosainya belum ditemukan ya. Setelah Mosai ditemukan, anak dari Kim In Hai yaitu Kim Mireu itu dia terjangkit juga. Nah, setelah itu dia dikarantina kan ya. Semua kota itu dijaga ketat oleh aparat militer sampai ada tim SAR yang namanya Kang Jigo itu yang nyelamatin si Kimireu ya. Kimireu itu diselamatin oleh Kang Jigo. Pokoknya buat kalian yang belum nonton itu wajib banget ditonton ya. Karena seru banget guys. Menegangkan banget, apalagi di waktu semuanya tuh konfliknya sudah mulai memuncak, dan di puncaknya itu kota Budang akan dibom oleh presidennya. Siapa nama presidennya? Yaitu Cha In-pyo. Cha In-pyo. Dia sebelum mengebom dia tuh konflik lah ya sama si perdana menterinya namanya Kim In Hyun. Nah, di situ banyak banget konflik sampai Kang Jigo ini tuh rela berkorban nyawa untuk menyelamatkan Kim Mireu, anaknya si Kim In Hai. Sebenarnya gini, film ini tuh gimana ya? Dia tuh persis banget kayak yang sekarang, karena virus ini tuh menyebarnya tuh cepet banget. Dalam jangka 36 jam atau satu setengah hari korban akan meninggal. Nah, tadi sampai mana sih? Sampai meninggal. Bukan itu. Sebenarnya Kim In Hai ini kan udah tahu ya kalau obatnya itu Mosai. Nah, terus dia tuh inisiatif mau ambil darahnya si Mosai untuk anaknya. Iya, nah, tapi ketahuan. Ketahuan, terus Si akhirnya Mosai ini dipindahkan sama dipindahkan rumah sakit iya. lain. Tapi dalam perjalanan si Mosai itu meninggal dunia. dan Kim Mireu itu dibawa ke pembakaran ke stadion ya. Nah, untuk dibakar. Tapi warga di Budang itu yang negatif virus, dia nggak terima dan dia memberontak kepada presidennya, kepada pemerintah. Dia memberontak, tidak terima kalau yang terjangkit virus ini tuh dibakar gitu. Di akhir filmnya itu tragis banget waktu mau dibom. Nah, itu kan si Kim Mireu itu
dipisahkan lah sama ibunya. Bukan dipisahkan, tapi terpisah sama ibunya. Dan si Kang Jigo ini tuh berusaha menyelamatkan Kimi Reo gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sekian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman kalian. Bye-bye.